Toleransi menjadi diksi yang patut kita ungkapkan dalam menyaksikan kehidupan umat beragama di Indonesia. Melihat beragam identitas personal dengan keyakinan yang berbeda, namun masyarakat tetap mudah berbaur tanpa risih. Toleransi di tengah kemajemukan dengan mudah akan kita saksikan, misalnya dengan hadirnya para tokoh atau pejabat negara dalam setiap peringatan hari besar sebuah agama. Sebut saja dalam peringatan Natal kemarin, Presiden Prabowo bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar tampak memberi sambutan dalam acara perayaan Natal Nasional di Arena GBK. Komunikasi dan interaksi dalam sebuah kemajemukan, keberagaman menjadi sebuah keniscayaan yang tak akan bisa dihindari di tanah air. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan akan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan keyakinan. Perayaan keagamaan tertentu harus dipandang bukan sebagai perayaan yang sifatnya spiritual, melainkan sebagai wujud untuk mengukuhkan rasa toleransi di hadapan pemeluk agama lain. Belum lama ini, pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, berkunjung ke Indonesia. Paus Fransiskus juga menyempatkan diri mengunjungi Masjid Istiqlal. Paus menyampaikan tentang pentingnya peran pemimpin agama dalam memelihara keharmonisan. Tak hanya itu, ia juga sempat memuji tingkat toleransi beragama di Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam terowongan silaturahmi yang menghubungkan gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus tak lupa mengingatkan agar keragaman tidak diwarnai dengan paksaan. Semangat keberagaman yang kuat dapat diukur melalui sejauh mana seseorang itu mampu menebar kasih sayang kepada sesamanya meskipun berbeda dalam hal keyakinan. Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Prof, ini langsung saja saya mau bertanya nih, Prof. Beberapa hari yang lalu ini kan kita Indonesia dan juga seluruh dunia menggelar perayaan Natal nih, Prof. Nah, untuk evaluasinya sendiri untuk perayaan Natal di Indonesia tahun ini seperti apa? Ya, alhamdulillah ada banyak komentar teman-teman bahwa inilah Natal yang paling indah di Indonesia sepanjang sejarah. Bayangkan, saya juga nggak tahu persis ya, tapi pertama dari segi keamanan. Semua teman-teman kita yang melakukan Natalan itu tidak ada penjagaan yang ketat. Dulu kan harus ada ormas-ormas, misalnya ada Banser, Ansor ya, kemudian ada polisi, ada segala macam. Jadi orang mau melakukan pembebasan batin, tapi kok berhadapan dengan begitu macam-macam lapis pengamanan. Jadi seolah-olah ada ancaman gitu. Ini tidak ada pengamanan kelihatannya. Polisi pun juga mungkin ada yang berpakaian tidak resmi, tapi ini malah justru sejuk, nggak ada hujan juga yang banjir ya. Tidak, ya pokoknya cuacanya bersahabat. Apalagi kemarin dengan kehadiran Pak Prabowo ya kan di hall besar itu dihadiri juga oleh tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Sangat-sangat indah, benar-benar Indonesia yang sangat cantik pada hari Natal itu ya. Nah, jadi kita berharap banyak, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain termasuk Natal itu juga akan melambangkan keindonesiaannya seperti ini. Sebab Indonesia ini adalah negara yang sangat unik ya kan. Keunikannya itu karena begitu banyak 1.700 ya etniknya itu ya, kemudian 700 sekian bahasanya, pulaunya 17.500 ya kan. Kemudian juga luas wilayahnya, berada di posisi silang lagi kan. Jadi ternyata ya
pertumbuhan ekonomi kita itu ya kita boleh bersyukurlah. Karena inflasi kita juga sangat rendah, sekitar 1, kemudian juga pertumbuhannya itu sekitar 5, bahkan diharapkan nanti akan meningkat ya kan. Bandingkan dengan negara-negara yang lain itu banyak sekali yang mengalami kemelorotan ya kan. Nah kita bersyukur. Bagaimana mungkin negara yang sangat kaya dengan etnik ini kok bisa kompak, bersatu dan rukun. Jadi jualan internasional kita yang paling mahal sekarang ini adalah kerukunan. Coba kita lihat di negara-negara yang lain. Hanya beberapa etniknya, tapi perang saudara, bunuh-bunuhan, bertetanggaan dan sebagainya. Kita ini alhamdulillah mendemonstrasikan kerukunan gitu ya. Ya, berarti untuk evaluasi perayaan Natal 2024 ini bisa dikatakan Natal berjalan dengan aman, kompak antar umat beragama. Tapi biasanya Prof, untuk isu toleransi, tiap perayaan Natal ini seringkali menggelitik keamanan masyarakat. Kalau misalkan untuk tahun 2024, isu toleransi yang hadir di masyarakat ada tidak, Prof? Apa sih toleransi? Toleransi itu bukan koeksistensi ya. Koeksistensi Anda hari di situ, saya hari di sini, kita sama-sama tenang, tapi lu gua ya kan. Itu bukan toleransi, itu koeksistensi. Toleransi itu Anda di sana, saya di sini, tapi kita sehati, sependeritaan, seperasaan, ya kan? Walaupun kita berbeda agama, walaupun berbeda etnik, tapi kalau Anda diisengin orang ya, diganggu orang, aku juga ikut terganggu. Tapi kalau koeksistensi, ya biarin aja, aku di sini yang penting aman. Nah toleransi itu adalah ada jalinan kebatinan di situ itu. Nah ini yang ditampilkan di Indonesia ini toleransi. Mungkin di tempat yang lain itu bukan toleransi tapi koeksistensi. Nah toleransi itu pun juga bertingkat-tingkat ya. Ada toleransi sejati ya. Nah kita berada pada tingkat toleransi yang paling tinggi di Indonesia ini, toleransi sejati. Kalau toleransi yang tidak sejati itu ya seperti diikat oleh ikatan-ikatan formal, ada undang-undang yang diikuti ya kan. Tapi kalau kita melampaui undang-undang, melampaui peraturan formal, ya kan. Contohnya saya ingin berikan satu contoh. Ya, pembangunan rumah-rumah ibadah. Secara formal kan ada aturannya. Tapi kalau nggak cukup jumlahnya sekian, itu kan otomatis kan secara formal nggak boleh membangun gereja di situ atau masjid di situ kan. Tapi ternyata dalam banyak kasus persaudaraan antara satu sama yang lain sebetulnya secara formal itu belum memenuhi syarat, tapi kok bisa berdiri masjid di situ atau berdiri gereja di situ atau berdiri rumah ibadah di situ. Kenapa? Karena ada persahabatan yang emosional yang sangat dalam. Itu yang saya maksudkan toleransi sejati. Jadi sudah melampaui batas-batas yuridis formal. Nah ini yang menarik, tadi Prof sempat katakan bahwa Indonesia ini memiliki tingkat toleransi yang paling tinggi. Nah, paling berkualitas. Paling berkualitas. Nah ini saya mendapatkan informasi kalau Indonesia ini seringkali mendapatkan rujukan dari negara-negara lain yang mungkin tadi juga sudah disampaikan etnisnya sedikit tapi rasa toleransinya rendah. Apakah benar Prof? Dan kira-kira negara mana saja sih Prof yang belajar toleransi ke banyak, Indonesia? Ya, kapasitas saya sebagai imam besar mesti Istiqlal juga ya. Banyak sekali negara-negara lain datang ke Istiqlal itu nanya-nanya, itu rahasianya apa sih Indonesia bisa seperti ini. Bertetanggaan dengan katedral, bahkan sekarang ini membuat lorong, ya, the tunnel, silaturahim tunnel itu ya, lorong silaturahim yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo ya kan. Nah jadi kita lihat masuk di dalam terowongan itu luar biasa. Dan itu ada ikon-ikon ikoniknya di situ kan, misalnya ada lambang-lambang silaturahim begini. Kalau begini kan formal ya kan. Kalau gini lambang sentuhan rasa gitu ya. Jadi kita masuk di terowongan bagian dari arah masjid itu ada sekonyong-konyong bunyi-bunyi merdu, ada bunyi beduknya. Tapi makin dekat kita ke katedral ada bunyi loncengnya. Di antara lonceng dan di antara katedral dengan Istiqlal itu kita pokoknya bagus sekali deh. Makanya saya menghimbau kepada pemirsa, datanglah ke terowongan Istiqlal itu. Jadi kalau kita persis di titik nolnya di situ, sekonyong-konyong kita mendengar gantian-gantian itu suara beduk dan suara lonceng gereja. Persis di antara Istiqlal dengan katedral itu.
Berarti di titik nolnya itu para pengunjung yang ada di situ itu bisa mendengarkan merdunya antara lonceng dan juga bunyi beduk begitu Beduk, ya? iya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk negaranya, boleh dong spill Prof, negara mana saja kira-kira yang belajar toleransi Ya, coba di kita Indonesia? lihat ya. Belum lama ini kan kita dikunjungi Paus Francis. Ya, Paus Fransiskus dari sana. Nah, medianya ada 7 negara kan yang dikunjungi Paus. Tapi yang paling memadati media-medianya Paus itu adalah Istiqlal. Ya, dan foto-foto saya selaku imam besar itu ada di seluruh negara. Itu saya ke Mesir, boleh dong saya foto, masa cuma Paus bisa foto dengan Anda. Di Mesir loh. Saya juga diundang ke New York di UN ya, PBB. Ya, jadi memberikan apresiasi bahwa the photo of the years. Jadi foto kami, saya mencium kepalanya Paus ya, dia mencium tangan saya kan. Ya. Itu viral tuh. Ya. The photo of the year. Ini foto tahun ini yang paling bagus katanya. Nah, jadi ini kan lambang bahwa Indonesia itu walaupun Katolik itu sangat minoritas, tapi memberikan tempat yang sangat apresiatif dari masyarakat Muslim mayoritas di Indonesia. Nah, di negara-negara yang lain itu masih susah ya menerima kenyataan seperti ini. Tapi kita sudah. Contoh lain misalnya di negara-negara Muslim mayoritas lah, masih ada persoalan antara Islam dan hak asasi manusia. Masih ada persoalan antara Islam dan demokrasi. Masih ada persoalan antara Islam dan kesetaraan gender. Masih ada persoalan antara Islam dan perekonomian modern. Masih ada persoalan antara Islam dan negara bangsa, state nation itu kan. Nah, kita akan lewat semua itu. Udah lewati, nggak ada lagi isu tentang itu kan. Bahkan kita sekarang isunya adalah bagaimana bahu-membahu satu sama lain tanpa membedakan agama dan etik. Kita memperkuat masyarakat kita, perekonomian bangsa, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara yang maju, sehingga anak-anak didik kita bisa sekolah di mana-mana ya kan. Nah, jadi tidak mungkin ada masyarakat yang bisa maju kalau tidak rukun ya kan. Nah, sekarang anak-anak kita bisa sekolah di mana-mana. LPDP memberikan beasiswa sedemikian banyak ya kan. Keluar negeri berapa. Nah, kalau negara kita rukun, enak kualitas pendidikannya, SDM-nya juga maju, pertaniannya juga enak, pergi bertani nggak ada yang gangguin, perdagangannya pun juga, berkantornya pun juga, kita berharap nggak ada lagi ya korupsi yang disedikitkan lah ya kan. Bisa ditekan ya Prof ya? Kita katakanlah. Nah, jadi saya berharap kata kuncinya kalau sebuah negara ingin maju, kerukunan. Nah, kerukunan ini sangat-sangat mahal. Tanpa kerukunan nggak ada perkembangan ekonomi, tanpa kerukunan tidak ada keamanan politik dan stabilitas politik ya kan. Nah, karena itu Indonesia ini betul-betul harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur dan sekaligus ini kebanggaan Indonesia bahwa kita bisa menjadi kiblat peradaban dunia toleransi, kiblat peradaban dunia kerukunan sekarang ini. Iya, baik. Berarti Indonesia ini memang tingkat toleransinya yang paling berkualitas pemirsa, dan juga tadi sudah ditekankan dengan adanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tentunya nanti ke depannya akan membangun tingkat perekonomian masyarakat ya Prof ya. Pemerintah Indonesia mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jamaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Gedung DPR RI Jakarta. Pemerintah sepakat menyetujui biaya haji tahun 2025 sebesar 89 juta rupiah dengan biaya per jamaah haji yaitu 55 juta rupiah. Meski mengalami penurunan, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.258,79. Kalau dibanding tahun lalu, ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun? Mestinya ada kenaikan karena ada berbagai hal insentif yang dikutip oleh pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain.
Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi tanpa mengurangi layanan yang baik, pada akhirnya bisa turun 4 juta rupiah lebih. Yang kedua, termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu proporsinya 60-40 menjadi 62-38. Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan, keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jamaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi 55.731.750,78. Bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji nanti akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji. Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi 8 dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, yang paling bagus kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi. Kesepakatan antara Panja Haji DPR dan Kemenak menetapkan BPIH 2025 mengalami penurunan signifikan. Untuk kepastian hukum, Komisi 8 DPR meminta Menak segera berkoordinasi dengan Presiden guna menerbitkan Kepres BPIH 2025. Proses penyelenggaraan ibadah haji mulai bergulir di Arab Saudi sehingga percepatan penerbitan Kepres diperlukan. Penetapan BPIH 2025 menjadi komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung ibadah haji yang lebih terjangkau dan berkualitas. Sebagai perbandingan biaya haji di negara tetangga Indonesia adalah sebagai berikut. Malaysia menerapkan skema pendanaan haji dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan calon jemaah. Rata-rata biaya haji di Malaysia adalah 63,7 juta. Sementara di Singapura biaya perjalanan haji mencapai 156 juta. Dan di Brunei Darussalam menetapkan biaya haji mencapai 176 juta rupiah. Oke, kita sekarang kalau misalkan berbicara ekonomi beralih ke ibadah haji nih Prof nih. Oke, ini dari Kementerian Agama kan mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar 93.389.684 rupiah. Nah, bagaimana sih Prof hitungannya, boleh dipaparin nggak sih Prof? Jadi gini, perhitungan haji itu kan sebetulnya gampang, rumusnya pun juga gampang. Dan itu terbuka, transparan, kita nggak ada yang ditutup-tutupi, ya kan. Karena ada namanya BP, ada namanya BPIH, ya, ada namanya BPKH. Apa itu BP? Jadi yang dibayar oleh jamaah haji itu untuk naik haji, ya. Karena jamaah haji itu kan 2 kali membayar. Pertama bayar panjar 25 juta juga. Ya. 20 juta. Misalnya mungkin ada 5 tahun yang lampau atau mungkin 30 tahun yang lalu sudah membayar 25 juta ini kan. Jadi bayaran 25 juta itu kan ada apa namanya itu ya, saya tidak ingin mengatakan bunganya, tapi ada profitnya, ada mudarabahnya atau ada masyarakatnya. Itu kan mungkin nanti per tahun katakanlah 1 juta ya kan. Nah, 30 tahun berarti 30 juta. Berarti sudah ada uangnya 25 juta modalnya. Kemudian juga ada profitnya itu katakanlah 20 juta atau 25 juta. Berarti sudah 50 juta sekian ya kan. Nah, terus nanti kekurangannya daripada seharusnya harus dibayar, dibantu lagi oleh BPKH. BPKH ini adalah tabungan-tabungannya itu juga dimainkan oleh BPKH ini untuk bisnis kemana-mana yang halal ya. Nah itu nanti ada kontribusinya. Jadi tahun lalu bantuan atau kontribusi BPKH itu sekitar 40%. Jadi jamaah haji kita itu hanya membayar 60% dari total jamaah haji ONH itu sekitar 93.000 ya, 93 juta. Ya. 93 juta itu harusnya dibayar, tetapi karena dikontribusi oleh profit tabungan haji itu 40%, berarti hanya membayar sekitar 50 sekian juta ya kan. Nah tahun ini kita sedang bersimulasi ini. Kalau 70
70% bayarnya jamaah haji, 30% dikontribusikan oleh BPKH, jadi ya mengembangkan dana haji itu, maka itu nanti ya gampang dihitung, bisa jamaah haji kita bisa membayar 60 sekian juta ya kan. Ya. Jadi itu. Tapi kepastiannya berapa pastinya itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah sendiri, tapi itu harus melalui DPR juga, karena ini kan undang-undangnya seperti itu. Ya, Panja lah yang menentukan, rapat Panja dengan Kementerian Agama yang menentukan berapa persisnya. Jadi harga itu juga ditentukan oleh kurs. Mungkin kursnya dulu tahun lalu itu misalnya 15.000 ya. Sekarang kan kursnya 16.000 per hari ini loh ya. 16.200 ya kan. Berarti ikut juga menunjang, ikut meningkatkan bayaran haji itu adalah kurs dolar. Kenapa? Karena belanja kita itu kan banyak di luar negeri kan. Kita kan haji itu kan di luar negeri, bukan dalam negeri. Ya. Otomatis kita akan pakai uang mengikuti kurs SAR atau kurs dolar. Ya. Mengikuti kurs. Yang kedua mungkin juga di situ ada kenaikan harga ya kan, kenaikan barang makanan, kenaikan hotel, itu kan negaranya orang, bukan kita yang ngatur kan. Nah, kalau di sana naik, ya otomatis kita harus melakukan penyesuaian. Nah, sekarang ini kita obsesikan bagaimana supaya minimum sama dengan tahun lalu. Kalau minimum sama dengan tahun lalu, sebetulnya itu ada terjadi pengurangan ya secara kualitatif ya kan. Karena mestinya kan harus bayar lebih mahal karena ada kenaikan kurs dolar sekarang, kemudian ada kenaikan harga-harga di Saudi. Ya, tapi kita tetap bayar sekian. Jadi secara ekonomi sebetulnya itu kita sudah turun. Tapi masyarakat kita kan, terutama masyarakat awam, wah yang penting tahun lalu sekian, masa tahun sekian ini meningkat, padahal mestinya kan jauh lebih meningkat lagi, tapi kita tekan harganya. Nah, pemerintah akan menggunakan bahasa masyarakat ini. Ukuran kenaikan dan penurunan masyarakat itu apa perbandingannya tahun lalu kan? Ya. Nah, kami sedang mendiskusikan dengan DPR sekarang ini, apakah nanti persis sama tahun lalu atau kurang dari tahun lalu. Nah, cara kami untuk menekan harga adalah, pertama, kita hilangkan semua pungutan-pungutan yang tidak perlu, efisiensi efektif dari awal ya kan. Hilangkan korupsi, hilangkan semua penyimpangan-penyimpangan yang bisa menambah, membengkakkan jamaah ongkos haji ini. Dan kita tawar-menawar, misalnya Garuda, bagaimana bisa ditekan harganya. Saudi Arabia bagaimana bisa menegosiasi supaya harganya. Kalau perlu nanti kita subsidi, atau paling tidak jangan terlalu, Pertamina juga bisa kita nego ya kan. Jangan harga afturnya terlalu tinggi untuk Garuda. Kembali ke harga normal seperti harga domestik ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi faktor pengurang. Kemudian juga hotel, kita tawar-menawar hotel itu. Dan sekali lagi, tidak boleh penurunan harga tapi mempengaruhi kualitas jaminan pelaksanaan haji. Jangan kita cari murahnya tapi pesawat karatan, bahaya kan ya. Pesawat itu dipakai ntar macam-macam. Jadi kualitasnya sangat bagus tapi harga bayarnya murah. Ini itu yang kita harapkan. Ini perjuangan pemerintah. Baik, berarti bisa dikatakan ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri saat ini kan tengah berdialog begitu dengan Komisi 8 DPR RI dan juga tengah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga tanggal 10 nanti kami ke sana, dan tanggal 12 kami rapat lagi dengan Menteri Haji yang kedua kalinya, karena tahun lalu ya memang benar ya. Bulan lalu kami silaturahim dengan dengan Menteri Haji Saudi Arabia, sangat positif penyambutannya terhadap kami. Bahkan kami minta supaya nanti jamaah haji Indonesia itu ditempatkan di kawasan yang lebih dekat dari Jamarat itu kan, di Mina ya. Sebelum-sebelumnya kan ditempatkan kita di Mina, jadi di luar batas kota Mina sebetulnya. Ya. Jadi jalan kakinya jauh dan seterusnya banyak riskan. Bahkan ada kontroversi dari segi syariahnya ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena One on One masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.